Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi selama pendudukan Belanda di negeri ini. Perang ini berkobar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dan sebagian wilayah di Jawa Timur, termasuk di beberapa wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Perang yang juga dikenal sebagai Perang Jawa yang terjadi di antara tahun 1825 hingga 1830 ini menimbulkan korban bagi kedua belah pihak. Tercatat ada 200.000 orang di Jawa tewas selama peperangan. Di pihak Belanda, 8.000 prajurit Eropa terbunuh dan 7.000 prajurit yang direkrut Belanda dari wilayah Nusantara tewas. Belanda juga mengalami kerugian materi sebesar 20 juta gulden. Sebenarnya, sejak meletusnya Perang Diponegoro ini, Belanda telah berusaha mencegah agar perang ini tidak menjadi berlarut-larut. Misalnya, Van der Capellen, Gubernur Jenderal Belanda di Batavia saat itu, memerintahkan agar seluruh pasukan Belanda di Jawa dikonsentrasikan ke Yogyakarta, Surakarta, dan sekitarnya. Tapi, seperti yang telah diramalkan jauh sebelumnya, perang yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro ini mampu membuat kerugian yang besar bagi pihak Belanda dan semakin meluas ke wilayah di luar Yogyakarta. Di Babat Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sewaktu di Manado, dikisahkan ketika Pangeran Diponegoro baru berusia 5 hari, ia dibawa menghadap ke kakek buyutnya, Hamengkubuwono I, yang bertahta saat itu. Disitulah terjadi semacam ramalan. Hamengkubuwono I mengatakan, "Bok Ratu," dia memanggil istrinya, "ingatlah kata-kataku bahwa anak ini kelak akan membuat kerusakan yang lebih hebat daripada apa yang pernah aku lakukan kepada Belanda. Tetapi bagaimana wekasane akhirnya, wallahu alam. Maka dari itu, Mbok Ratu, rawatlah anak ini, jangan pernah sampai lepas dari gendonganmu." Oleh karena itu, Diponegoro kemudian selalu dirawat oleh nenek buyutnya, Permaisuri Hamengkubuwono I. Ketika Hamengkubuwono I wafat, putranya yang bernama Gusti Raden Mas Sundoro diangkat sebagai raja baru dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono II lantas menyingkirkan tokoh-tokoh tua yang ada pada masa Hamengkubuwono I dan mengangkat tokoh-tokoh muda di dalam pemerintahannya. Kanjeng Ratu Ageng tidak setuju dengan pengangkatan Tumenggung Mertonegoro sebagai Patih Danurejo II. Ratu Ageng menganggap Danurejo II sebagai orang yang egois dan lebih menomorsatukan kepentingan duniawi. Tapi ketidaksetujuan dari Kanjeng Ratu Ageng ini tidak dihiraukan oleh Hamengkubuwono II. Karena itu, Ratu Ageng lantas tinggal di dalam Tegalrejo bersama cucu buyut kesayangannya, Raden Mas Mustahar, yang saat itu masih berumur 7 tahun. Mustahar kemudian berganti nama menjadi Raden Mas Ontowiryo ketika sudah remaja, yang nantinya bergelar Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Sejarah mengatakan
Pangeran Diponegoro keluar dari istana karena tidak diangkat menjadi sultan. Pangeran Diponegoro yang lahir pada 11 November 1785 merupakan putra tertua Sri Sultan Hamengkubuwono III. Tapi Pangeran Diponegoro sendiri sejak awal menyadari kedudukannya sebagai putra seorang selir, bukan dari istri permaisuri. Ia merasa tidak memiliki hak untuk menduduki tahta. Diponegoro sangat menyadari aturan. Aturan mengatakan yang menjadi sultan adalah anak raja dari istri permaisuri, sementara ibu Diponegoro bukanlah permaisuri. Dan Diponegoro mengatakan, kalau saya menerima tawaran itu, maka saya akan melakukan dosa. Apa dosa yang dilakukan? Mengambil hak adiknya yang lahir dari ibu permaisuri, ungkap Diponegoro. Pangeran Diponegoro memang pernah mendapat tawaran menjadi putra mahkota, yaitu ketika Diponegoro berusaha mendamaikan perselisihan antara ayah dan kakeknya, yang saat itu disebut sebagai Sultan Sepuh, dengan cara diplomasi. Ini membuat Sultan Sepuh dan pihak Inggris menawarkan kedudukan putra mahkota kepada Diponegoro. Ketika Perang Jawa meletus dengan ditandai terbakarnya dan di bumi hanguskan dalam Tegalrejo oleh pasukan Belanda, Pangeran Diponegoro telah mengundurkan diri dari Dewan Perwalian, yaitu dewan yang menjalankan tugas kenegaraan, karena Hamengkubuwono V yang bernama Gatot Menol saat itu masih balita, dan Diponegoro lebih memilih menjadi orang biasa di Tegalrejo. Patih Danurejo, mantan Bupati Japan, dengan dukungan Belanda akhirnya menguasai semua kebijakan keraton. Diponegoro melihat adanya campur tangan Belanda, terjadinya konflik internal kerajaan, serta hilangnya tata nilai kemanusiaan dan agama yang membuat rakyat tidak senang. Di dalam Bapat Diponegoro, secara tersirat Pangeran Diponegoro mengungkapkan hal itu semua sebagai kahanan rusaking tatanan tanah Jawi, keadaan tatanan di tanah Jawa yang sudah rusak. Itulah salah satu alasan Pangeran Diponegoro kemudian melakukan pemberontakan, bahwa Belanda sudah terlalu jauh ikut campur masalah internal negara Mataram. Perlawanan kepada penjajah Belanda yang dikobarkan Diponegoro akhirnya terdengar oleh kerabat istana. Sebagian besar mereka juga kesal dengan campur tangan Belanda di keraton. Lantas mereka ikut keluar dari istana menyusul Pangeran Diponegoro, bergabung dengan Diponegoro dan berjuang melawan Belanda. Para pangeran ini rata-rata korban kelicikan Belanda dalam tata kelola sewa menyewa tanah. Mereka menjadi miskin karena harus mengembalikan uang sewa tanah. Mereka berharap pemberontakan Pangeran Diponegoro bisa membawa perubahan. Perang Diponegoro memang mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari kerabat, sahabat, bangsawan, tokoh masyarakat, ulama, santri, prajurit, petani, pedagang, dan juga rakyat kebanyakan. Tapi di dalam perjalanan waktu terbukti bahwa masing-masing ternyata memiliki kepentingan sendiri.
yang belum tentu sejalan dengan niat Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro sendiri saat berada di Selarong setelah memindahkan markas komando dari Kalisoka sempat merenungkan tindakan yang telah diambilnya. Saat itu Diponegoro duduk termenung sehingga ditanya oleh Pangeran Mangkubumi sang paman, apa yang tengah dipikirkan oleh Diponegoro. "Saya ragu, paman. Jangan-jangan apa yang saya lakukan ini menyimpang dari Al-Quran. Saya belum begitu paham secara pasti tentang Al-Quran. Carikan saya ahli Al-Quran supaya langkahku ini tidak salah," ungkap Diponegoro. Pangeran Diponegoro ternyata menginginkan ahli Al-Quran yang masih muda dan yang sudah berumur, sehingga Mangkubumi kemudian menyodorkan nama Kiai Mojo dan Kiai Kuarun yang sudah berusia lanjut. Kiai Kuarun ini kemudian meninggal saat masih di Selarong. Diponegoro kemudian mengangkat Kiai Mojo yang mempunyai nama asli Muhammad Khalifah sebagai penasehat spiritual dan keagamaan sekaligus panglima para prajurit santri. Di dalam pasukan Pangeran Diponegoro juga terdapat seorang pemuda berusia belasan tahun bernama Ali Basya Abdul Mustafa Prawiro Dirjo atau dikenal sebagai Sentot Prawiro Dirjo. Ia dipercaya memimpin pasukan berkuda berjumlah 400 orang. Sentot juga menjadi pemimpin bagi semua pemimpin kesatuan-kesatuan perang. Tidak ketinggalan, putra tertua Diponegoro bernama Pangeran Diponegoro Anom dan Tumenggung Danukusumo berada di dalam pasukan Pangeran Diponegoro. Nantinya putra Diponegoro lainnya yaitu Ki Sadewo ikut bergabung, dan Ki Sadewo bersama Sentot memimpin pasukan berkuda sebanyak 1.000 orang yang disebut Satuan Pinilih. Ketika Belanda menguasai Selarong, Diponegoro memindahkan pusat perlawanan ke Dekso yang berada di Kulon Progo. Di daerah yang terletak di sebelah barat laut Yogyakarta ini, Pangeran Diponegoro dilantik oleh Kiai Mojo menjadi Sultan dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panotogomo Khalifah Rasulullah ing Tanah Jawi. Peristiwa itu terjadi di tahun 1826 atas usulan Kiai Mojo dengan alasan 4 raja Jawa yang lain yaitu Sri Susuhunan Sunan Pakubuwono ke-6, Sri Sultan Hamengkubuwono V, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro III, dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam I tidak berdaya menghadapi tekanan Belanda. Mereka dianggap tidak layak lagi menduduki tahta. Semua pengikut Pangeran Diponegoro setuju dengan usulan itu. Tapi setelah dilantik, Diponegoro mengatakan bahwa bukan impian hidupnya menjadi seorang sultan. Ia memaknai gelar sultan yang disematkan rakyat pada dirinya adalah sultan pemimpin perang, bukan sultan layaknya raja atau penguasa suatu wilayah. Istana bagi Pangeran Diponegoro justru berada di setiap hati rakyat, dan wilayahnya adalah setiap jengkal wilayah perang para prajuritnya. Dan ketika Dekso dianggap sudah tidak layak sebagai markas komando perang, Diponegoro kemudian menjadikan kota Pleret, bekas ibu kota kerajaan Mataram, sebagai markas baru. Markas kemudian memang berpindah-pindah.
dari Pleret lantas ke Gawok dekat Surakarta. Gawok kemudian diserang pasukan gabungan Belanda. Pangeran Diponegoro sampai terluka sehingga harus bersembunyi di lereng Merapi hampir selama 3 bulan untuk penyembuhan. Diponegoro kemudian bermarkas di Dusun Sambiroto, Pengasih, utara kota Wates, ibu kota Kabupaten Kulon Progo sekarang. Di Sambiroto ini, Kiai Mojo pernah mengusulkan membangun istana untuk Pangeran Diponegoro yang telah dilantik sebagai sultan. Tapi Diponegoro dengan halus menolak usulan itu. Ia tidak ingin hidup bermewah-mewahan sementara rakyatnya hidup dalam kesulitan. Sementara itu, pihak Belanda terus berusaha menghentikan peperangan yang dikobarkan Diponegoro. Jenderal Hendrik Marcus de Kock misalnya menjanjikan uang sebesar 500 ringgit bagi pengikut Diponegoro yang mau menyerah. Juga hadiah 20.000 ringgit bagi siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro hidup atau mati. Masih ditambah gelar pangeran dan sebidang tanah, juga gaji 10 ringgit per bulan. De Kock kemudian pertengahan tahun 1827 menggunakan taktik benteng Tetzel untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro, yaitu membangun benteng-benteng yang terkonsentrasi dan acak. Benteng dibangun dengan bahan mulai dari kayu, batu, dan juga beton yang kokoh. Benteng tersebar dari Citandui di Jawa Barat sampai ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada sekitar 161 benteng dan dibangun di daerah-daerah penghasil padi. Setiap benteng diperkuat oleh 300 prajurit infanteri, 20 meriam dengan 40 operator, sehingga membutuhkan biaya dan sumber daya yang tidak sedikit. Tapi strategi benteng Tetzel yang digunakan Belanda ini akhirnya mampu meredam pergerakan dan perjuangan pasukan Pangeran Diponegoro. Distribusi logistik dan perlengkapan perang jadi terhambat. Banyak pasukan Diponegoro yang akhirnya kemudian menyerah. Pangeran Diponegoro ditangkap di hari kedua Lebaran 1245 Hijriah. Lebaran yang berbalut sukacita tiba-tiba berubah menjadi duka cita di hari kedua. Itulah yang dialami oleh Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Pada hari kedua Lebaran, tanggal 2 Syawal 1245 Hijriah atau 28 Maret 1830 Masehi, Belanda menangkap sang pangeran dan memisahkannya dari pengikutnya. Penangkapan di Magelang ini dilakukan secara licik dan curang karena Belanda membungkus jebakan penangkapan itu sebagai pertemuan silaturahim dan perundingan, sehingga Pangeran Diponegoro tidak siap. Sang pangeran tidak menduga Belanda akan menangkapnya di saat Lebaran, apalagi di kala bulan puasa terjadi gencatan senjata dan Belanda tidak mengganggu Diponegoro dan pasukannya yang menjalani ibadah Ramadan di kawasan Bukit Menoreh. Padahal Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock telah mengatur jebakan dan strategi penangkapan detail dengan pasukan yang lengkap, termasuk kereta dan perlengkapan lainnya yang akan membawa Diponegoro ke Batavia dan pengasingannya di Sulawesi.
Sementara sang pangeran hanya membawa orang kepercayaan dan pengikut ala kadarnya saat itu. Padahal jika tahu akan dijebak, tidak akan semudah itu Belanda menangkapnya, karena pengikutnya selalu bertambah setiap dia melewati daerah yang jadi rute gerilyanya. Maka akhirnya jebakan di hari Lebaran itu mengakhiri perang Jawa yang berkobar 5 tahun akibat perlawanan Pangeran Diponegoro. Perang yang menyatukan Ningrat dan Jelata, Gali dan santri dalam satu barisan. Perang yang membuat banyak serdadu Belanda tewas dan membuat keuangan kolonialis itu tiris dan nyaris bangkrut. Maka bagi Belanda, peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro itu menjadi sangat penting. Adalah seorang pelukis Belanda, Nicolaas Pieneman, yang kemudian melukis peristiwa itu 5 tahun kemudian untuk De Kock dengan judul Penyerahan Pangeran Diponegoro. Lukisan yang menggambarkan kekalahan Diponegoro dan kegemilangan Belanda ini rupanya mengusik nasionalisme Raden Saleh. Pelukis Jawa yang tinggal di Belanda ini kemudian membuat perlawanan atas lukisan Pieneman 22 tahun setelah lukisan itu dibuat. Maka pada tahun 1857 lahirlah lukisan Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Meski awalnya dibuat untuk orang Belanda, tetapi nuansa perlawanan jelas sekali di lukisan Raden Saleh ini. Dari judulnya sudah terlihat jika Pieneman memakai kata penyerahan yang berkonotasi Diponegoro menyerah dan tak berdaya. Raden Saleh memilih kata penangkapan. Penangkapan dengan jebakan licik yang ada unsur paksa tentu beda dengan penyerahan yang lebih sukarela karena tidak berdaya. Jika Pieneman menulis dari angle sebelah kanan gedung, Raden Saleh memilih dari kiri. Dengan angle kiri, bendera Belanda yang berkibar gagah di lukisan Pieneman menjadi tidak terlihat di lukisan Raden Saleh. Selain itu, di lukisan Pieneman, wajah sang pangeran digambarkan lesu dan tidak garang, walaupun tetap tergambar tidak menunduk. Sedangkan De Kock digambarkan lebih tinggi, tegas, garang, dan berwibawa. Tetapi di lukisan Raden Saleh, Diponegoro yang saat ditangkap menggunakan sorban hijau digambarkan dengan kepala tegak mendongak, tegas, dan tegar. Meski tergambar juga di sana betapa para pengikutnya dirundung kesedihan dan duka cita yang mendalam. Peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro ini memberikan pelajaran bahwa kita harus selalu waspada, sebab musuh kadangkala tidak bersikap ksatria dan menghalalkan segala cara. Ada kalanya prasangka baik kita malah akan berbuah petaka. Sementara dua versi lukisan tentang penangkapan Diponegoro itu memberikan pelajaran bahwa satu peristiwa yang sama bisa dimaknai berbeda oleh pihak yang berbeda. Namun Raden Saleh dengan lukisannya yang kini berharga 100 miliar lebih itu mengajarkan pada kita bahwa melawan itu bisa dengan apa saja, termasuk dengan sebuah lukisan. Dia juga seolah ingin mengatakan bahwa sejarah memang ditulis para pemenang, tetapi sebenarnya siapapun bisa melawannya dan menuliskan sejarahnya sendiri.